Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 4B. Oh 4A, iya 4A. Saya masuk ke jam kedua ini, nanti sampai istirahat bersama dengan saya. Kita nanti mempelajari tentang bangun ruang, meneruskan materi yang minggu lalu ya. Ini udah dilihat. Terus mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Saya pimpin dengan membaca Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya menyebabkan kita menjadi cerdas ya. Allahumma amin. Kalau cerdas, pintar, sukses, kalian dapat mencapai cita-cita dengan baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit nggak? Kurang sehat? Sudah sarapan pagi? Sudah. Bangun pagi subuh, sholat subuh enggak? Semoga sholat semua ya, soleh-solehah ya. Bahagia ya tentunya hari ini ya. Iya. Semangat belajar nggak nih? Semangat. Oh, kalau semangat saya pengen minta semangatnya dulu nih. Kalau saya bilang tepuk satu kamu yuk ya. Yuk. Tepuk satu. Kalau tepuk dua, oh ya. Tepuk dua. Nah, kalau tepuk tiga, oh ya. Yes. Ya posisi pocong. Tepuk tiga, oh ya yes. Tepuk empat kamu bilang aku pintar. Oke? Tepuk empat. Nah kalau tepuk lima ditambah satu apa ini? Yes, aku pintar. Yes. Kita coba tepuk lima. Yes, oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada? Oh nihil, alhamdulillah ya. Oh iya nih, saya punya pertanyaan satu nih. Kalian hari ini sudah berbuat baik atau belum nih? Iya, kalau kelas 4A di Pramuka kan masih siaga ya. Siaga itu setiap hari berbuat kebaikan. Coba saya mau tanya salah satu nih, Ngacung, sudah berbuat baik apa aja hari ini pagi ini? Dari pagi sampai jam sekarang kita mau mulai tadi. Cung, Mbak Sakila, ngapain tadi? Bantu ibu? Menyapu? Memasak? Menyapu? Oh mencuci piring ya. Yang laki-laki? Mas Eza, bantu apa aja pagi ini? Ya. Oh, belum. Ya, mungkin dengan teman juga berbuat baik, saling tolong menolong. Seperti itu ya. Kita lanjutkan saja. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya mau tanya dulu nih. Dari minggu lalu lah ya, sampai sekarang nih ada yang tahu nih apa nama bangun ruang pada gambar di samping nih? Kubus. Iya. Kubus, betul. Bangun ruang apa saja yang kamu ketahui selain kubus? Tabung, balok, limas. Limas apa? Limas Eza, limas Barok, mas siapa? Mas Heru. Limas segi 4, limas segi 3 dan seterusnya. Ya, apalagi? Ya, kerucut. Pernah lihat kerucut? Yang tudung sawah itu? Dan seterusnya. Selanjutnya, nih, pernahkah kamu melihat kotak susu berbentuk apa? Balok. Iya, betul. Balok ya, kotak susu itu balok. Di sini ruangan ini bentuknya apa nih? Hah? Bukan. Panjangnya nggak sama. Balok. Lanjut.
Ya, kita simak dulu video. Silahkan kalian simak betul-betul video berikut ini. Kamu catat yang penting-penting di dalam buku. Perhatikan dengan seksama sambil membuka buku paket matematika kalian. Ya, ini kurang lebih videonya 7,5 menit. Ya, sudah siap semua? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Ya, itu. Kita mulai video berikut ini. Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita, kertas kado, dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Belum kelihatan ya? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang. Sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Saya ulangi ya. Bangun ruang itu bangun ruang. Ya. Cita ini ada citra. Citra. Cita Nah, kan? membungkus kado untuk ibunya. Ini kubus, ini kado, bungkus kado. Diperhatikan baik-baik. Dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang. Sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Nih, dilihat catatannya. Apa ya bangun ruang itu? Apa ya bangun ruang? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume sama. dan dibatasi oleh sisi-sisi. Sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi Sisi. adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik Ini titik sudut ya. tiga atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, silakan. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Nah, itu segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Iya. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau lengkung, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung.
Sisinya satu. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung. Satu, Tapi dua. tabung tidak memiliki titik sudut. Ya. Tidak memiliki sudut ya. Ini volumenya, rumusnya. Kamu hanya mengenal rumusnya saja ya. Tabung adalah 2 dikali R dikali R tambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada satu Ini limas. puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi empat karena sisi alasnya berbentuk segi empat. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Iya. Untuk bawahnya. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas Sama? alas tambah jumlah Sampai mana? luas sisi tegak. Sama. Kerucut adalah limas Kerucut? dengan alas berbentuk lingkaran. Tuh sama kan? Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani atau caping, kon es krim, dan trompet. Sama kan? Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu satu sisi alas dan satu sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut. Sudutnya 1. Volume kerucut adalah 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah pi kali R dikali R tambah S. S adalah garis pelukis pada kerucut. Bola adalah bangun ruang Nih, yang bola. dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki 1 sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Ya. Volume bola adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Sama ini. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali R kuadrat. R adalah jari-jari Sama. bola. Dalam kehidupan sehari-hari, Nah. kita juga sering menjumpai Sama kan? benda yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, bentuk pensil adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balok. Tuh balok ruangannya. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk Yeah. mengisi akuarium atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Besar kotak kado kita seperti gambar berikut. Berapa ukuran luas minimal kertas kado yang dibutuhkan agar cukup Nah ini membungkus kotak ada contoh perhitungannya. Ya, ini buat PR aja. Oke, saya lanjutkan. cukup untuk membungkus kotak tersebut? Ya. Oke. Baik, kalian sudah menyimak videonya. Saya lanjutkan. Ya. Bentar ya. Nah. Oh, nggak apa-apa. Saya lanjutkan sampai sini. Ya.
Sebelum saya lanjutkan, tadi kalian sudah menyimak video. Saya akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa memahami bangun ruang 3 dimensi melalui kegiatan observasi dan komposisi gambar. Seperti tadi yang dilihat dalam video ya. Kemudian mengamati bangun ruang kubus dan balok serta bangun ruang lainnya. Kita untuk bangun ruang volume pertama ini khusus hanya untuk balok dan kubus saja. Yang lainnya untuk pengenalan saja. Kemudian hubungan paralel dan vertikal garis lurus dan bidang dalam hubungannya dengan balok. Terus untuk membantu siswa memahami bagaimana mempresentasikan posisi sesuatu. Posisi titik sudut ini di mana seperti itu ya. Terus menangani sketsa gambar dan terapan, mengenal bangun ruang kubus, balok, dan bangun ruang lainnya, serta menemukan hubungan antar sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Tadi sudah lihat sisi, tahu sisi ya? Rusuk tahu rusuk? Tuh yang kerangka-kerangka. Kalau titik sudut itu yang pojokan, pojok atas, bawah. Ini juga sama atas ini. Nah ini pojokan juga. Dan berikutnya menentukan jumlah sisi rusuk, titik sudut, dan volume serta luas permukaan kubus. Ya, kita action ya. Kira-kira tadi video sudah jelas belum? Paham ya? Nah, untuk paham kebetulan kalian sudah bentuk kelompok. Silahkan nanti ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 mengerjakan tugas kelompok yang sudah saya siapkan, yaitu menentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut. Silakan salah satu menjadi ketua kelompok untuk maju ke depan. Ya, mengambil. Sini. Waktunya 5 menit ya. Kita langsung action saja. Ini, Mbak. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Kalau bingung ada pertanyaan silahkan acungkan jari. Bekerja bersama dengan teman ya, satu kelompok. Ya. Kenapa? Nama panggilan apa? Ya nama panggilan boleh namanya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nama panggilan saja tidak apa-apa, nanti mempresentasikan di depan. Masing-masing kelompok satu bangun dipresentasikan di depan. 5 menit siap ya? Dimulai dari sekarang. Sudah? 5 menit, 3 menit lagi.
Gimana, ada kesulitan? Ya, rusuknya ini ditanya yang rusuk mana? Rusuk itu yang ini kerangka ya. Kalau sisi itu yang selimut-selimutnya. Titik sudut ya ini, titik sono ada satu itu. Sono juga ada satu. Tinggal ngitung. Ada kesulitan, Barin? Bisa ya, Barin. Aina? Tahu ya? Iya. Yo. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Sisi itu yang di sini samping, atas, bawah. Selimutnya itu saat ini atas. Tuh, nih, itu sisi. Titik sudut ini. Kalau ini rusuk. Ini satu lurus ini. Ini sebenarnya cuma satu lurus karena di belakang. Gitu ya. Itu rusuk. Sisinya mau 1. Coba dihitung sisinya berapa nih. Lihat atas nih, itu berapa? 1. Terus bawah 2, itu 3, 4, 5, 6. Yo. Gimana, ada sulitan? Yang lain mencari yang ini, yang lain mencari ini, nanti tinggal laporan. Nah, seperti itu. Mana ada kesulitan? Tidak. Bisa ya menentukan sisi ya? Titik sudut bisa? Ya, rusuk bisa? Iya. Mana? Lah itu bisa. Kamu ini kan jadi cepet, nanti langsung lapor kan. Di sini ada semua. Kamunya kan nggak bisa dibaca dari tadi. Sama ada yang Risma mana? Itu kan ada. Sudah? Satu menit lagi. Oh, ini kelompok 3 sudah mulai selesai. Sudah, ya. Kelompok 3 langsung presentasi depan, salah satu bangun saja. Berempat maju ke depan. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bangun tidur. Bangun tidur. Bangun apa itu ya? Yo, action. Bangun ruang, bangun apa? Kubus. Kubus. Banyak sisi berapa bilang? Banyak. Sisi 6. Banyak rusuk 12. Banyak titik sudut 8. Iya, pintar sekali. Kembali langsung kelompok berikutnya. Gak apa-apa, sini. Salah satu bangun. Ayo rebutan kelompok 2. Nah, ini. Nanti yang lain rebutan kelompok berikutnya. Tadi kubus sudah di kelompok 3. Ya, ayo. Boleh. Kami dari kelompok, kami dari regu dugan gitu. Yo. Udah jangan kejauhan, maju lagi dikit sini. Nah, yo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bangun balok bilang. Banyak 12 banyak titik sudut. Hore! Berikutnya kelompok 1 cepetan. Yuk, maju. Nah. Sini. Kubus balok. Kamu apa nih? Kami dari kelompok bilang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bangun. Ini 5 segi 6. Banyak sisi 7. Banyak rusuk 15. Banyak titik sudut 10. Mungkin dikoreksi lagi ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 sudah berusaha. Yo, kelompok 5.
Siap-siap kelompok 4. Oke, yang keras ya, biar suaranya terdengar dengan temannya. Kami dari, yuk. Kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan bangun 5 segitiga. Apa? Banyak sisi 5, banyak ruang 9, banyak rusuk ya, banyak titik, sudut 6. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 4. Ayo, waktu mau istirahat nggak nih? Yo. Yang keras karena laki-laki biasanya suaranya keras. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bangun prisma apa 5 segi 3 prisma itu ya. Ya, banyak sisi, 5 banyak rusuk, 9 banyak titik, sudut 6. Ya, tepuk tangan. Silakan kedua kelompok mengumpulkan hasil pengerjaannya. Ya, silakan. Presentasi sudah barusan. Kesimpulan ya. 5 kesimpulan saya mau menampilkan pada ini. Kesimpulan 5 itu kalau bangun 5 tergantung dari sisi bawahnya. Ini namanya 5 segi 4 ya. Ada kesulitan enggak? Gampang ya? Iya. Nah, memang kalian hebat jadi ya. Tadi udah ada yang maju. Oke, sekarang saya ucapkan terima kasih. Saya kepengen kalian mengerjakan soal ini di sini sendiri-sendiri. Nanti saya akan koreksi ya. Silahkan satu anak satu. Waktunya mengerjakan 5 menit saja. Satu, 2, 3, 4. Sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 doang ya. Pas. Ya, silakan selamat mengerjakan. Bentar, Nama pendek boleh, yang penting kelas. Oh, sudah. Kasih nomor absen garis miring kelas 4A garis miring absennya berapa? Kira-kira berapa menit kamu mengerjakan? 5 menit aja ya. Oh, kelamaan. 5 menit dari sekarang, ya. Silang tidak boleh. Silang. Itu ada perintahnya di pilih jawaban yang benar ya, disilang. Iya. Tadi temanmu ada yang mempresentasikan ini berapa, ini berapa. Ya, silang.
Gimana? Ada kesulitan? Iya. Iya. Hah? Jawabannya iya. Silakan. Mana? Mana? Ini mana pertanyaan, ini mana yang kamu? Bangun ruang yang memiliki 6 sisi datar dengan bentuk yang sama, 12 rusuk sama panjang. Ini sama-sama semua, berarti apa namanya? Iya itu. Iya sama. Terus ini bangun ruang yang memiliki 6 sisi datar terdiri 2 pasang, berarti kan gitu. Ini ya, lihat. Maksud temennya itu. Sudah selesai? Ya, sambil nunggu yang lain nih, waktunya masih 3 menit. Luar biasa nih, cepat-cepat nih kelompok 3 hebat ini. Ini bener, ini yang sama dengan ini tapi ada yang pasang sepasang. Nah, ini namanya apa? Ini berapa jumlah rusuknya? Dihitung tuh 2 bla 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 bla. Ini volume panjang ini. Yang tadi ada volumenya. Coba mana? Ini bangun yang sama, sisi-sisinya sama. Ini yang pasang-pasang. Mana? Apa kubus, apa balok, apa ini, apa limas. Terus bangun gambar di samping ini namanya apa? Ya, tadi udah ada yang mempresentasikan di depan. Ya. Ini jumlah rusuk, tadi juga ada yang mempresentasikan di depan. Jumlahnya berapa? Ini yang volume tadi sudah diketahui. Berapa kali berapa itu? Ya, silahkan. Udah itu. Ya. Pas istirahat itu. 1 menit lagi. Ya, betul. Ini berapa kali berapa? Ini. Udah? Ya, ini sisi. Tadi kan sudah dikali sisi kali sisi kali sisi. Hasilnya berapa? Sisi kali sisi kali sisi hasilnya berapa? Udah? Oh. Sisi kali sisi udah ditunjuk ini, kamu ke sini sih. Cukup? Yang sudah selesai langsung kumpulkan di depan. Waktunya habis. Iya. Hati-hati jalannya, pelan-pelan. Ya, tumbuk saja, kembali ke tempat duduk. Masih ada beberapa slide yang perlu kalian perhatikan di depan. Ya, silakan duduk. Dengan begitu kalian sudah bisa merangkum kira-kira materi apa saja yang tadi sudah disampaikan baik dalam video maupun penjelasan saya sekilas. Kalian sudah tahu rangkumannya, bangun yang terdiri dari rusuk, sisi, titik sudut itu namanya bangun ruang ya. Ada balok, kubus, apalagi kerucut dan lain sebagainya. Sebelum kita istirahat, ini ada materi minggu depan yang kira-kira kamu bisa pelajari ya. Nah, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring-jaring. Ya, diingat-ingat. Jaring-jaring. Ya, nanti akan disampaikan di grup WhatsApp boleh ya. Ya, jaring-jaring ini. Ya, persiapan saja ya. Ada di buku paket, silahkan kalian pelajari. Ya. Biar kalau udah belajar di rumah, kita materi pembelajaran tidak terlalu lama, oke? Untuk PR di buku paket halaman, kemarin saya lihat ada halaman 100
175 ya. Ya, itu buat PR di rumah. Yalah. Oke. Sedikit masih ada waktu 2 menit sebelum istirahat. Rangkuman tadi sudah, PR sudah. Ini ayo bermain sebentar ya. Kita mau bermain sebentar toh. Nanti yang bisa jawab pertanyaan boleh istirahat duluan ya. Bentar, hop dulu. Kita hamdalah dulu, selesai untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti habis ini kalian istirahat, yang bisa jawab pertanyaan boleh istirahat duluan. Kita baca hamdalah bersama-sama sebagai penutup kegiatan pembelajaran. Bangun ruang bersama saya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo, Cong. Ya. Balok, apa betul jawabannya balok? Betul. Silahkan kelompok ini boleh keluar istirahat dulu. Ayo. Berikutnya. Ya. Sifat utama bangun tabung. Nih, silakan. Bangun ruang yang disebut tabung adalah memiliki sisi datar bentuk segitiga. Apa ini? Cung. B. Memiliki satu sisi lengkung dan 2 sisi lingkaran. Apa betul? Betul. Silakan istirahat dulu. Ya, selamat istirahat ya. Masih? Mau istirahat? Ya, jawab pertanyaan ini dulu. Nah, ini. Memiliki 12 rusuk. Cung, hah? Kubus kelompok 4 ya. Apa betul kubus? B berarti jawabanmu. Ya, istirahat silakan. Tinggal 2 kelompok. Kalau yang nggak bisa jawab nggak usah istirahat ya. Nah. Yo, kerucut memiliki sifat berikut kecuali. Ingat-ingat. Kalau ini ada kecualinya harus diperhatikan. Memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki 1 sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki 1 titik sudut, memiliki 6 sisi. C memiliki 1 titik sudut. Jadi jawabannya D. D apa? Memiliki 6 sisi. Kecuali itu ya. Ini yang kelompok betul yang mana ya? Iya, yang betul D. Silahkan boleh. Iya. Sini, istirahat dulu ya keluar. Nih, mau istirahat nggak? Ya, ini pertanyaan ini. Dijawab dulu. Yang tidak. Hah? Apa betul bola? Oke, bola. Selamat istirahat. Terima kasih.